Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat pagi. Majelis GBIB Jemaat Peniel Palembang mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah pada ibadah hari Minggu Advent kedua, yang di dalamnya juga akan dilaksanakan perjamuan kudus dalam rangka perjamuan kudus akhir tahun. Adapun tema ibadah hari ini adalah bahagia yang menantikan Tuhan. Diambil dari Yesaya 30 ayat yang ke-18 sampai dengan ayatnya ke-26. Kiranya Tuhan Yesus Kepala Gereja berkenan akan ibadah dan bakti diri kita. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Inyoman Jepun. Saudara, Advent berasal dari istilah Latin Adventus, yang berarti kedatangan dalam pemahaman gereja. Kedatangan yang dimaksud adalah kedatangan Yesus Kristus kembali, sehingga minggu-minggu Advent seringkali dirayakan sebagai masa penantian atau masa pengharapan kedatangan Kristus, yang disimbolkan dengan jangkar yang berarti pengharapan. Pada hari Minggu ini kita memasuki Minggu Advent kedua yang disimbolkan dengan penyalaan 2 lilin Advent. Jemaat, mari berdiri. Muliakanlah nama Tuhan dalam puji-pujian dan sorak-sorai karena kasih setianya yang tak berkesudahan. Surah
umat Tuhan, mari tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Demikian pembimbing Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-13. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Marilah saudara sekalian, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan segala kerendahan hati, kita mengaku bersama akan dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh kasih, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kepudaran pengharapan, pementingan diri, dan perselisihan, kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Engkau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Kami berlumuran
Saudara umat Tuhan, Yesaya pasal 51 ayat 21 hingga 23 berkata, "Sebab itu dengarlah ini, hai engkau yang tertindas, hai engkau yang mabuk, tetapi bukan karena anggur. Beginilah firman Tuhan, Tuhan Allahmu yang memperjuangkan perkara umatnya. Sesungguhnya aku mengambil dari tanganmu piala dengan isinya yang memusingkan, dan isi cangkir kehangatan murkaku tidak akan kau minum lagi. Tetapi aku akan memberikannya ke tangan orang yang menindas engkau, orang yang tadinya berkata kepadamu, tunduklah, supaya kami lewat menginjak kamu." Berdasarkan firman Tuhan ini dan sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Allah. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam Roma pasal 12 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-12. Bukalah kitab suci saudara. Perintah hidup baru di minggu Advent yang kedua ini terambil dari Roma pasal 12 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-12. Perintah hidup baru berbunyi demikian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Demikian perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Karena itu mari kita satukan hati untuk berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu dari Alkitab yang sebentar akan kami baca dan renungkan. Tolonglah kami melalui hikmat yang Tuhan anugerahkan, pengertian yang Tuhan berikan untuk memahami kekayaan firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan, berfirmanlah, demi Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Maranatha. Pembacaan Alkitab hari ini dibacakan dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-30, ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-26 yang menyatakan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion, yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru pada saat Ia mendengar teriakanmu. Ia akan menjawab, dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi di matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri, engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut oleh perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu, kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu, ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai dari hari pembunuhan yang besar. Apabila menara-menara runtuh, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari, terik dan terang, matahari terik dan akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umat-Nya dan menyembuhkan bekas pukulan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Segala kemuliaan
Shalom Bapak Ibu Saudara. Saudara yang ada di rumah seperti biasa, silakan berjabat tangan, berbagi sukacita. Hari Minggu ini kita bersyukur kita memasuki hari Minggu kedua, Advent Minggu kedua, tanggal 6 Desember 2020. Ada beberapa catatan untuk saudara bagi firman Tuhan ini. Dan setelah firman Tuhan ini kita akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Yang pertama Bapak Ibu tolong lihat pasal 1 ayat 30 sampai ayat yang kedua. Itu inti persoalannya. Jadi ketika mereka dikelilingi oleh Asyur, ketika mereka ditekan oleh Asyur, maka yang dilakukan oleh Israel, maka yang dilakukan oleh Yehuda, rupanya mereka mencoba meminta pertolongan ke Mesir. Dan beberapa galian sejarah menunjukkan memang ada perjalanan ke Mesir dan bergabung dengan tentara Mesir untuk menghancurkan Asyur. Dan adalah hal yang lumrah kalau panik. Kalau orang panik itu langsung berupaya sedapat mungkin mencari jalan keluar, berupaya menggeliat sesegera mungkin supaya terlepas dari cengkraman. Rupanya ini yang dilakukan oleh Israel. Mereka minta tolong ke Mesir dan Tuhan marah. Mengapa? Karena mereka justru mencari orang Mesir, bukan mencari Tuhan. Ini hal yang pertama. Yang kedua, tolong lihat kebacaan kita ayat 18 hingga ayat yang ke-26. Adalah wajar kalau kemudian umat Tuhan ini merasa ditinggalkan, karena bertubi-tubi mereka mengalami peperangan dan kalah. Bahkan sekarang Asyur datang untuk menyerang. Mereka yang sangat ketakutan. Lalu tiba-tiba Yesaya menyampaikan ada berita baik. Tolong lihat ayat 18. Tuhan menanti-nanti, saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Tolong baca ini berulang-ulang. Seharusnya kita bertanya balik, mau tunggu apa? Kenapa Tuhan masih nanti-nanti? Nah, kita sudah mau celaka kok. Bukannya segera tolong, Tuhan malah menanti-nanti. Jadi ini menarik, saudara-saudara, bahwa di tengah mereka mengalami luar biasa ketakutan, Tuhan malah nanti-nanti. Tuhan menanti-nanti, menunggu timing yang tepat, kapan Dia akan tolong. Pertanyaannya, kok menanti-nanti? Apa yang dinanti? Jawabannya ada di ayat yang ke-19. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru. Pada saat Ia mendengar teriakanmu, Ia akan menjawab. Dalam bahasa Ibrani itu Sa'akeko, nggak boleh ditekan. Sa'akeko itu diterjemahkan dengan berseru-seru, mengandung arti meraung, mengibah, meratap, minta tolong. Saya ulangi, kalau kalian mengibah, meratap, berteriak minta tolong, saya akan datang. Rupanya yang Tuhan tunggu, dorang sudah goyah sekali, tapi Tuhan tahan-tahan diri. Yang Tuhan nantikan cuma satu, suara mereka berseru sambil meratap, Tuhan kami sudah nggak mampu, Tuhan tolonglah kami. Bukan lari ke Mesir. Itu dia. Jadi mengapa Tuhan menahan diri untuk tidak menolong umatnya? Karena mereka cari keselamatan bukan ke Tuhan. Mereka cari keselamatan kepada Mesir dengan para penyembah Baal di sana. Makanya Tuhan tahan. Dan Tuhan tidak mau untuk sedikit pun melirik umatnya. Tetapi jika engkau berseru minta tolong, aku akan mengasihani engkau. Itu kata ayat 19. Ini catatan kedua. Yang ketiga, tolong lihat ayat yang ke-20 sampai 21 bacaan kita. Berat Tuhan, kalau memang engkau ada, kenapa seakan semua terbatas? Kalaupun engkau ada, terkesan masalahnya enggak selesai. Tuhan bilang begini, walaupun engkau memperoleh roti dan air serba sedikit, tetapi pengajarmu tetap ada. Tafsirannya Torah.
itu berarti yang memberi hukum dan aturan. Itu bicara soal Tuhan. Tapi aku tetap ada. Seakan mau bilang begini, jangan menilai buku dari sampulnya. Jangan karena kepahitan kau rasa, kesusahan kau alami, jatuh bangun kau rasakan, lalu kau bilang saya tidak ada. Kata Tuhan kira-kira begitu. Kalaupun roti dan air sedikit, tidak berarti pengajarmu tidak ada. Tidak berarti Tuhanmu meninggalkan engkau. Dan bukankah banyak orang mengukur kehadiran Tuhan dari kelimpahan toh? Maka Israel bertanya, air cuma sedikit, roti cuma sedikit, mana kehadiranmu? Tuhan bilang, jangan ukur dari situ. Aku tetap ada di situ. Ini catatan saya yang ketiga. Terakhir yang keempat. Ketika engkau bertobat, kata Tuhan, lihat ayat 22, engkau menganggap najis semua patung-patung Baal itu, dan engkau berbalik kepadaku, aku akan membuat engkau mengalami pemulihan. Bukan cuma soal Asyur yang aku tahan. Nanti saudara akan mendapatkan itu mendekati di 2 raja-raja itu dinyatakan oleh Tuhan. Bahwa bagaimana kemudian Asyur itu hancur. Pada awal waktu di sekitar Hizkia memerintah. Kalau kau membuat pertobatan, engkau menganggap najis patung-patung, lihat ayat 22, maka aku akan melakukan banyak perkara. Ayat 23 sampai 26. Ladangmu, sapimu, perbukitanmu akan mengalami kelimpahan. Panenmu engkau dapat, hijau engkau dapat, gersang tidak ada lagi, kelimpahan terjadi. Aku memberkatimu dengan berlimpah-limpah ketika engkau mengalami pertobatan. Jadi catatan keempat ini mau bilang, ketika sungguh menyerahkan diri dan tidak lagi tergantung pada manusia, menyerahkan diri dan tidak tergantung kepada manusia, maka apa yang dikhawatirkan sirna. Dalam proses yang Tuhan buat, akhirnya pemulihan terjadi di ayat 23 hingga ayatnya yang ke-26. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah, sekarang bagaimana saudara saya bawa firman Tuhan ini memasuki hari Minggu Advent kedua, tanggal 6 Desember 2020 hari ini. Apa kira-kira yang dapat kita petik dan kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Tolong Bapak Ibu lihat Ratapan pasal 3 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-29. Itu bagus Bapak Ibu. Ratapan pasal 3 ayat 26 sampai 29. Saya mau bacakan secara cepat. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. Lumrah tiba-tiba ada musibah, orang panik. Lumrah tiba-tiba ada masalah, segera menggeliat cari pertolongan. Lumrah kalau tiba-tiba ketegangan terjadi dalam kehidupan, orang kemudian berpikir pendek, kira-kira bagaimana menghadapi jalan keluar. Ini yang terjadi pada Israel, dan jalan keluar yang mereka pilih adalah Mesir dan bukan Tuhan. Ratapan pasal 3 ayat 26 sampai 29 menganjurkan hal penting. Hati-hati, jangan salah bikin keputusan. Jangan ke Mesir, seharusnya engkau ke Tuhan. Maka ketika saudara alami ketegangan yang luar biasa, Ratapan 3 ayat 26 sampai 29 anjurkan, berdiam dirilah. Jadilah tenang, renungkanlah. Waktu lalu juga ada masalah kan? Waktu lalu juga bukan mulus hidupku, bukan? Tapi ternyata ada Tuhan juga di masalahku itu dan memberi jalan keluar. Maka aku tetap berdiam, menemukan jawaban. Pertolonganku ialah dari Tuhan, bukan dari Mesir-Mesir yang lain, bukan dari orang lain, tapi datangnya dari Tuhan. Hal pertama ini saya mau bilang begini kepada Bapak Ibu. Di minggu pengharapan seperti ini, di minggu Adventus, masa-masa penantian Tuhan datang kembali, yang ditandai dengan penyalaan lilin-lilin pengharapan. Kita sudah ada 2 lilin pengharapan yang dinyalakan. Mau menunjuk begini, beban saudara, persoalan saudara, jangan salah pilih jalan keluar. Carilah Tuhan untuk menemukan jalan keluar itu. Berharaplah kepada Tuhan, karena rupanya Tuhan janji tidak akan permalukan.
di tengah tegang hidupmu sekalipun, berdiam dirilah, berserahlah, carilah Tuhan, bukan cari kekuatan yang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, tetapi mesti ada pertobatan dan perubahan hidup. Tetapi tentu ada perkembangan-perkembangan yang baik dalam kehidupan beriman saya dan saudara. Bagaimana mungkin Tuhan akan menolong jika engkau tidak berseru kepadanya? Saakekor, berteriak, menangis, berseru, mengibah, meratap. Kira-kira itu artinya. Apa maksudnya? Ini lebih sekedar dari mencari Tuhan. Ini berserah totalitas kepada Tuhan. Apa bagusnya istilah yang tepat? Tagantong patah ke Tuhan. Tidak bisa lagi. Jadi yang saudara dan saya buat adalah penyerahan diri kepada Allah. Totalitas. Ketika totalitas engkau berserah, ketika totalitas engkau menggantungkan hidupmu kepada Allah, saya percaya mereka yang berseru kepada nama Tuhan tidak akan dipermalukan. Jadi penting sekali kesediaan untuk aku abaikan semua. Yang ku tahu Tuhan jalan keluar. Saudara akan terkejut ketika kemudian perbukitanmu dalam tanda kutip, ternakmu dalam tanda kutip, kemudian menghasilkan, lalu menemukan jalan keluar. Karena itu carilah Tuhan di masa-masa momen Advent ini. Buatlah pertobatan yang sungguh dan jadikanlah dia sumber jalan keluar. Kiranya Tuhan menolong saudara untuk memaknai minggu Advent yang kedua ini sebagai minggu pengharapan, di mana sumber pengharapan itu datangnya dari Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Umat Tuhan, di hari Minggu Advent kedua ini, kita akan melaksanakan sakramen perjamuan
dalam rangka perjamuan kudus akhir tahun. Karena itu dengarkanlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana yang tertulis dalam Injil Matius 26 ayat 26 hingga ayat yang ke-29. Injil Matius 26 ayat 26 hingga 29, penetapan perjamuan kudus berbunyi demikian. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Demikian penetapan perjamuan kudus, dengarkanlah penjelasannya. Sesungguhnya roti dan cawan berisi anggur ini merupakan kesaksian tentang telah dipulihkannya hubungan manusia dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang terputus karena dosa. Melalui perjamuan kudus ini, persekutuan antara Tuhan Yesus dan para murid pada perjamuan terakhir akan berlangsung terus hingga penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita duduk bersama-sama Kristus di perjamuannya. Persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya hendak mengingatkan kita kepada hidup baru, yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa, masuk ke dalam terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi melalui kata dan perbuatan demi kemuliaan Sang Penebus dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudara, sebelum kita melaksanakan semuanya, mari kita menaikkan doa syukur agung. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, sebab kami percaya bahwa roti dan anggur dalam cawan ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus. Melalui roti dan anggur ini, Engkau mempersatukan kami dengan Yesus Kristus, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal. Engkau yang telah menjadikan kami milik-Mu, Engkau jugalah yang memampukan kami untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan kebesaran pengasihan-Mu bagi dunia ini. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh, menegakkan yang tertunduk, memulihkan hati yang hancur. Engkau menghibur yang berduka, membebaskan yang tertindas, dan menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di segala waktu dan tempat, serta yang di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam mada kebesaran yang tiada hentinya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, yaitu anak-Mu Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tidak bernoda di hadapan-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk mendiami hati kami, agar kami menerima roti dan anggur ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia, yang saling mengasihi dan melayani menurut keteladan-Mu, serta membawa damai sejahtera kepada segala makhluk. Sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, lalu dikumpulkan dan diolah menjadi satu, maka kumpulkanlah kami umat-Mu dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dalam kerajaan anak-Mu Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, mari berdiri bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan abad. Mari kita ikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan redaksi pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Lomba
Saudara jemaat Tuhan, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi yakni Yesus Kristus, janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Jemaat Tuhan, sampaikanlah salam kepada sesamamu, supaya damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Marilah, karena segala sesuatu sudah tersedia. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Karena itu, ambillah. Bagikan. Dan sekarang makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk penebusan dosa-dosa kita. Anggur dalam cawan yang atasnya kita pakai mengucap syukur saat ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Karena itu, ambillah.
bersukacitalah dalam dan bertekunlah di dalam doa. Saudara, kita bersyukur bahwa Tuhan telah meluaskan meja ini untuk kita nikmati bersama dalam sakramen perjamuan. Karena itu terimalah berkat, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Umat Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ketika berita duka kami dengar dari beberapa orang di sekitar kami dan media, ketika kabar sakit dan isolasi kami dapatkan dan kami terima, ketika kondisi ekonomi terpuruk juga kami alami, bukan cuma kami dengar, dan ketika keputusasaan mendominasi kami, semua terjadi karena kondisi pandemi COVID-19. Hari ini di Minggu Advent yang kedua, kami mendengar berita pengharapan.
bahwa jika kami berserah total, berseru memanggil nama Tuhan, pengharapan selalu ada di dalam tangan kasih-Mu. Maka Bapa bersama dengan semua umat Tuhan yang telah memasuki masa raya Adventus di minggu Advent kedua di hari ini, kami berseru kepadamu, pulihkanlah dunia ini dan negeri ini, kami mohon. Dampingilah dan hiburkan mereka yang berduka. Kuatkan dan beri pengharapan mereka yang goyah karena berbagai beban yang tak mudah. Lalu berikanlah kekuatan untuk merasa didampingi bahwa mereka tidak sendiri ketika kesepian harus dialami, ketika ditinggalkan, dan berbagai buntu jalan di hancurnya kehidupan ekonomi saat ini. Ketika baru-baru ini berita kami dengar tentang kondisi di Sulawesi Tengah yang mengharukan kami, kabar kengerian didapat dari aksi teror yang dilakukan dan pembantaian yang dikerjakan. Kami juga berseru kepadamu, kuatkanlah tiap keluarga, tapi mampukanlah pemerintah melalui aparat untuk juga menyelesaikan persoalan ini. Maka sekarang memasuki Advent yang kedua, bersama dengan umat-Mu yang turut bersyafaat dan berdoa, tenangkanlah hati kami ya Tuhan, agar masa raya Adventus ini dapat kami hayati, mengingatkan kami Tuhan pasti datang kembali untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan ketika Engkau mendapati kami, kami didapati benar di dalamnya. Bapa, terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Indonesia dan gereja Tuhan kami serahkan kepadamu. Berkatilah negeri ini, berkatilah gereja Tuhan, untuk berpadu dalam berbagai karya, membangun kehidupan negeri ini, tapi juga membangun kehidupan rohani tiap-tiap orang. Bapa, terima kasih, kami berdoa untuk seluruh kegiatan terjadwal di masa raya Adventus dan peringatan masa raya Natal Kristus yang telah dijadwalkan. Seluruh presbiter bertugas dan semua orang, termasuk panitia yang turut menopang seluruh rangkaian kegiatan acara ini. Hamba berdoa untuk semua jemaat. Natal Kristus tahun ini berbeda. Beberapa persiapan pun tergesa-gesa dan sulit untuk mengatur waktu dan situasi. Karena di new normal ini segala sesuatu serba baru. Kiranya masa raya Adventus juga menyiapkan hati kami untuk tetap berkobar sukacita, menyambut, mengingat rayakan Natal Kristus yang terlahir, menyelamatkan dunia, memaknai terlahir di hati kami untuk hidup yang penuh sukacita di kondisi yang tak mudah ini. Berkati semua presbiter yang bertugas, pemandu lagu, pemain musik, tim IT, semua yang mendukung serangkaian acara, dan semua jadwal-jadwal persiapan yang sangat padat ini. Bersama jemaat umat Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak muda di belakang layar, tim IT yang mengatur waktu dan pembagian kelompok di jadwal yang sangat padat dan tidak mudah melakukannya. Mereka yang memberi waktu, mereka yang memberi tenaga, mereka yang memberi sumbangsi sangat penting bagi pelaksanaan ibadah ini. Oh Bapa, hamba berdoa, sehatkanlah semua anak-anak muda ini dengan semangat pelayanan mereka. Berikanlah mereka kesabaran juga, tetapi juga kemampuan dan kemauan. Pekerjaan ini milik Tuhan, dan ketika mereka dipanggil khusus untuk itu dan Tuhan percayakan, hamba percaya bahwa Engkau tidak sekali-kali mengabaikan tiap orang yang memberi diri untuk pelayanan-pelayanan seperti ini. Kami percaya di jadwal syuting yang sangat padat, tim ini tetap sehat,
tim ini tetap solid untuk melaksanakan tanggung jawab pelayanan mereka, supaya karena Tuhan melalui mereka dan semua umat, namamu tetap ditinggikan dan dimuliakan. Terpujilah namamu, ini syafaat kami. Demi Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, sebelum memberikan persembahan, mari dengarkan kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh paduan suara Gita Efata dari GPIB Jemaat Efata DKI Jakarta. Jangan takut dan gentar.
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari kitab Filipi 4 ayat 4 sampai dengan 5 yang menyatakan demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Ya Bapa, kami bersyukur atas keselamatan yang telah Engkau anugerahkan bagi kami di dalam Kristus. Terimalah ungkapan syukur kami ini dan pakailah hidup kami menjadi pelayanan dan kesaksian kebaikan kasih-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Segenap presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah mengikuti rangkaian ibadah hari Minggu Advent kedua 6 Desember 2020 di rumah masing-masing. Kami akan membacakan ringkasan warta jemaat dalam sepekan ini yang antara lain 1 Romawi, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Peniel Palembang menyampaikan ucapan terima kasih atas sumbangan untuk keluarga diakonia yang telah diterima dari 1. Keluarga NN berupa beras 5 kilo, A5 kilo, mie instan 1 dus, minyak sayur 5 bungkus, gula 5 bungkus. 2. Keluarga Jepun Aipasa berupa tepung terigu 4 bungkus, susu kental manis 11 kaleng. Doa kami, kiranya Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber memberkati keluarga NN dan keluarga Jepun Aipasa. 2 Romawi, berita sukacita. Diberitahukan kepada seluruh jemaat GPIB Peniel Palembang telah lahir anak laki-laki dari keluarga Yosua Siaan pada hari Senin 23 November 2020 pukul 09.09 WIB yang diberi nama Jonathan Rainan Kristo Siaan, Jemaat Sektor 1. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. 3 Romawi, undangan Natal PGIW. Diberitahukan kepada jemaat GPIB Peniel Palembang untuk mengikuti ibadah perayaan Natal secara online melalui YouTube
PGI Wilayah Sumsel dan HKBP Palembang, serta Facebook Pendeta Halo Moan Simanjuntak yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 6 Desember 2020 pukul 17.00 WIB sampai dengan selesai. 4 Romawi ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Penil Palembang mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat berbahagia kepada warga jemaat yang berulang tahun dalam pekan ini. Tuhan memberkati dan menyempurnakan kebahagiaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. 5 Romawi, persembahan. Bagi Bapak, Ibu yang sudah memberikan persembahan, maka persembahan yang telah dikumpulkan dapat diantar langsung ke kantor majelis jemaat atau melalui nomor rekening GPIB Penil Palembang. Ibadah selanjutnya tetap dilakukan di rumah masing-masing. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang tetap menjalani protokol kesehatan sesuai arahan pemerintah, yaitu 3M. 1. Memakai masker. 2. Menjaga jarak. 3. Mencuci tangan dengan sabun dalam upaya memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Demikianlah ringkasan warta jemaat minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, mari berdiri. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Saudara umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Marilah bernyanyi puji Tuhan, pujikan seruling dan sasando.